Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, Nada agak sedih lumayan. Kenapa? Karena Nada habis lihat video di mana seorang wanita yang bercadar bernama Muyasyarah atau Mayasarah gitu. Beliau ketika tampil di MTQ Sumatera Utara, beliau disuruh buka cadar pada saat beliau sudah memegang mic untuk untuk tampil MTQ, dan beliau pada saat itu juga Dewan Hakim yang menjadi juri pada saat itu meminta untuk Muyasyarah ini untuk melepas cadarnya. Jujur saya Nada ngerasa tersentuh banget perasaannya, karena Muyasyarah ini malah memilih untuk mengundurkan dirinya dari panggung itu, dari membaca Al-Quran menjadi peserta lomba. Muyasyarah ini alhamdulillahnya beliau adalah anak yang di lingkupan keluarga yang memang ketika anaknya sudah balik, orang tuanya Muyasyarah ini adalah ketika anaknya sudah balik disuruh untuk pakai cadar karena memang mereka diwajibkan. Bagi Nada yang orang yang baru yang tidak terlalu lama bercadar, ketika Nada di posisi itu, Nada nggak tahu harus berbuat apa. Pasti itu sedih banget. Kenapa? Karena ternyata Muyasyarah ini adalah hafiz Quran 30 juz, teman-teman. Dan sangat sedih sekali ketika perlombaan. Jujur sedih banget sih melihat tindakan dari para dewan juri itu di Sumatera Utara itu yang menegur Muyasyarah ini ketika Muyasyarah ini di belakang. Nah, harusnya itu ketika memang ada aturan itu tidak boleh pesertanya itu bercadar, harusnya itu sudah dibilang sebelum Muyasyarah ini duduk di atas panggung gitu. Tapi yang terjadi adalah ditegurnya itu untuk melepas cadar itu ketika Muyasyarah udah megang mic gitu loh, untuk tampil gitu. Memang dari jurinya itu alasannya itu kenapa menyuruh Muyasyarah ini untuk lepas cadar, karena dulu itu pernah ada seorang ukti juga yang bercadar, dan ketika sudah sampai di tempat panggungnya, si orang ini yang bercadar ini tuh kayaknya melakukan joki gitu loh, kayak mempermainkan para jurinya gitu kan. Akhirnya mereka mungkin saja beliau dewan ini tuh takut ada joki lagi selain yang terjadi pada yang dulu-dulu. Sebenarnya untuk bercadar itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang, maksudnya mudah gampang gitu ya, sama aja ya. Bukan hal yang ketika lu pengen lu pakai gitu kan, pakai lu. Menurut Nada itu pakai cadar itu adalah perjuangan. Ketika kalian bisa melewati keluarga, kalian harus bisa melewati lingkungan kalian. Tidak semua itu berjalan sesuai dengan apa yang kita mau gitu kan. Ada dua hal yang membuat orang itu bercadar. Yang pertama mungkin karena dia memang cantik, kemudian dia menjaga diri dari kecantikannya, semoga tidak menjadi fitnah bagi yang lainnya, kan itu juga ibadah. Masya Allah, itu juga mengikuti syariat Allah gitu kan. Yang kedua adalah meningkatkan ibadah. Orang yang bercadar itu hanya ingin direm aja dirinya, dan ini juga sunnah Rasulullah, sunnah yang
dilakukan oleh para istri-istri Rasulullah gitu kan, sunnah syariat Islam lah. Bayangkan teman-teman, di acara musabaqah tilawatil Quran saja, seorang yang menjalankan syariat disuruh melepas cadarnya ketika sudah mau tampil. Dan dari sekretaris jenderal MUI, seorang ulama, siapa namanya, Ustadz Zulkarnain, mengatakan ini tidak boleh terjadi. Kenapa? Di Undang-Undang 1945 sudah menjaga betul bahwasannya di Al-Quran sudah menyatakan bahwasannya ada gitu loh pembahasan bercadar, pembolehan memakai bercadar gitu kan. Teman-teman jangan pernah menganggap enteng ya orang yang bercadar, mungkin karena berpikir akhlaknya belum baik atau apa. Pakaian itu tidak harus menjadikan orang itu sebagai titik penilaian. Walaupun dia pakaiannya seperti apa, pasti ada proses dari perbaikan akhlak. Jadi teman-teman jangan menjas orang itu dari segi pakaiannya dan segi akhlaknya. Kalau kita memang berteman karena lillahi ta'ala, ya sudah berteman lillahi ta'ala. Dan jangan pernah meremehkan syariat Islam, karena mungkin itu sama saja kita sudah tidak mau menolong agama Allah gitu kan. Ketika Muyassara ini keluar dari panggung, ketika disuruh melepas cadar dia tidak mau, kemudian dia turun dari panggung, dia langsung mengundurkan diri. Menurut saya perjuangan untuk sampai ke tempat itu mungkin adalah sesuatu yang masya Allah gitu kan. Enggak semerta-merta itu orang mau untuk jadi MTQ, apalagi beliau adalah hafizul Quran gitu kan, hafizoh dengan kan bisa saja gitu kan, ketika takutnya ada joki, ada permainan dari orang-orang yang menggunakan cadar, kemudian menggunakan alat dari dalam kerudungnya mungkin, jadi dia bisa menjawab apapun yang ditanyakan, tapi bukan dirinya sebenarnya. Tapi kita bisa mengantisipasi dengan dewan hakim atau dewan juri yang perempuan. Jadi dewan juri perempuan ini bisa mengecek terlebih dahulu, membuka cadar peserta perempuan ini supaya tidak ada joki lagi, dan harus diadakan ruangan khusus. Bayangkan teman-teman, untuk baca Quran saja orang bercadar juri itu mengatakan gini, lepas dulu cadarnya, buka cadarnya, bacakan, maksudnya mungkin beliau tuh lebih ke gimana ya ngomongnya, ini dewan juri yang ngomong ya, lepas cadarnya, nanti kalau sudah selesai baca Qurannya nanti pakai lagi, gitu kan. Dan kalau misalnya nada kan pakai kan sunnah nih, bercadarnya sunnah bukan wajib. Jadi teman-teman, ada wajib, ada yang sunnah. Nah kalau nada itu yang sunnah, nada bisa lepas, bisa pakai. Tapi kalau sudah lama gitu kan, susah untuk melepas gitu kan. Tapi yang teman-teman yang sudah dari balik mereka sudah dewasa, mereka sudah diajarkan untuk bercadar, apalagi keluarganya memang mewajibkan mereka bercadar. Ketika disuruh melepas cadar mereka di depan banyak orang, itu adalah sesuatu yang seakan-akan melepas jilbab gitu kan, karena mereka merasa ini sudah wajib gitu. Kalau mungkin teman-teman yang bilang, gitu amat sih, kan cuma lepas cadar gitu kan. Ketika kita beribadah itu ada nikmatnya, ketika kita bermaksiat juga ada nikmatnya. Ketika kita sudah nikmat dengan sebuah syariat, maka syariat itu akan melekat di diri kita. Ketika kita direnggut syariat kita atau amal kita yang kita lakukan, rasanya seperti ada yang merusak, seperti alhamdulillah tadi kepotong, maaf. Jadi intinya nada salut dan
sangat-sangat bangga terhadap Maisaro yang hafal Quran, hafiz Quran, Masya Allah, dan ingin ikut perlombaan yang sangat mulia, tapi tidak jadi karena harus mempertahankan syariat yang sudah dipilih sama Maisaro. Barakallah. Dan pesan nada bagi teman-teman yang sudah bercadar dan teman-teman yang mau bercadar, lakukanlah itu karena karena pengetahuan kalian. Jangan sampai kalian bercadar hanya untuk ikut-ikutan saja. Tetap tetap dengan pendirian kalian. Kalau misalnya bercadar itu adalah hal positif, menambah positif diri kalian, lakukanlah. Dan ketika memang bercadar itu belum siap, belum ada kesiapan dari kalian, jangan dulu bercadar. Jadi harus tahu dulu ilmunya apa, manfaatnya apa buat kalian, dan apakah ini benar ada ilmunya atau tidak. Kalian harus cari tahu dulu. Masya Allah. Tetap semangat Ukhti Maisyarah. Barakallah. Ini Fofo, salam kenal. Semoga Maisyarah bisa menjadi ibu yang memiliki anak-anak penghafal Quran, yang memiliki keluarga yang penghafal Quran, dan bisa mengajarkan Quran yang dimiliki, hafalan Quran yang dimiliki Maisyarah ini kepada orang-orang banyak. Barakallah. Jangan bersedih hati. Doa kami akan selalu untukmu Maisyarah. Barakallah. Terima kasih sudah memperjuangkan syariat Islam, syariat Allah, dan semoga keluarga Maisyarah menjadi keluarga yang Allah tentukan surga yang terbaik di sisi Allah. Barakallah, jazakumullah khair. Saya jadi menangis. Udah sekian aja. Terima kasih. Dengan adanya ini, insya Allah banyak orang yang akan tersentuh dengan perbuatanmu, dan banyak orang yang akan kembali mengenal kitab mereka, yaitu Al-Quran, mengenal kitab mereka lagi, dan akan tahu apa itu perjuangan menegakkan syariat Islam. Barakallah. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.